kasih Pak Wali telah menyampaikan sambutan dan juga arahan untuk kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan perkembangan selama 1 tahun ini dan juga nanti raport pendidikan yang ada di SDN Tumpungan 2. Baik, Bapak sekalian. Baik, yang pertama adalah kegiatan diseminasi IKM. Ini kebetulan kami dokumentasikan semuanya di video, mulai dari pembukaan IHT, kemudian orientasi program, platform PSP, berbagai dan semuanya. Kalau ini diklik ini sudah bisa ke YouTube. Perlu dibuka enggak? Nggak usah. Baik. Baik. Dan ini setelah kita ada pelatihan yang diselenggarakan oleh PSP itu program dari fasilitator, kemudian kita membuat diseminasi IKM di sekolah kita selama sepekan kemarin itu, dan ini sudah semuanya. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya ini pengorganisasian ekosistem sekolah. Dari sekolah kita ini sudah kita bagi-bagi untuk beberapa orang. Untuk kesiswaan ini Bu Neti Prastiani, ini yang menangani masalah kitobiah yang panggung itu, kegiatan tiap bulan PAPI, PAPN atau tema yang dipilih oleh anak itu sendiri. Ini memang sementara masih kelas 4, 5, 6, jadi kelas 3 ke bawah belum. Mungkin nanti kedepannya mungkin masih bisa untuk dicoba untuk kelas 3, kelas 4, kelas 2 maupun kelas 1. Nah, asal muasal kami untuk kitobiah ini adalah banyak anak itu yang tidak berani untuk mengaktualisasi diri. Jadi biasanya kalau yang maju ya anak itu saja dan seterusnya. Kemudian kita coba untuk membuat kitobiah ini adalah biar semuanya itu dari anak, kemudian yang membuat program anak, kemudian mengeksekusi kegiatan juga anak. Jadi dari situ nanti tumbuh karakter, ya bisa bersama, tidak ada yang jadi pimpinan, jadi ketua kelasnya biasanya yang memimpin apa itu untuk rapat pembentukan ini. Terus kemudian dibagi-bagi apa saja kegiatan yang mau ditampilkan, umpamanya ketika peringatan besok ini Oktober itu apa namanya, Hari Sumpah Pemuda umpamanya, itu apa yang mau disampaikan. Ini bulan September ini ada momen Maulid Nabi. Nah, ini nanti apa yang mau ditampilkan anak di momen itu. Terus kemudian dia kemudian membagi-bagi anak, membagi ruang tugas masing-masing, kemudian mengeksekusinya. Kemudian pembinaan prestasi ini juga bidangnya dia. Ini untuk lomba apa saja yang berkaitan dengan siswa, itu dia yang menangani. Kemudian juga haflah akhir sana. Haflah akhir sana itu pesta akhir tahun. Ya, biasanya itu ada pementasan dari seluruh anak dari kelas 1 sampai kelas 6, dirangkai dengan pelepasan siswa haflah akhir sana. Yang kedua, kurikulum. Ini Bu Lutfi Nurjana. Lutfi ini anggota PKB, jadi komite pembelajar. Ini yang menangani juga PBD, ini ada ARKAS, RKP dan sebagainya. Kemudian komunitas pembelajar, ada diskusi, workshop, berbagi praktek baik. Ya. Kemudian ada pelaksanaan P5, kemudian ada narasumber pihak ketiga. Ini ada penanggulangan kepolisian, kesehatan, juga dari Koramil, Lautan Kebangsaan. Kemudian ada lomba-lomba yang berkaitan dengan tingkat sekolah. Ini beliau yang menangani. Terus berikutnya adalah ini untuk bidang kerohanian Islam Rohis, itu guru agama Bapak Ahmad Sirojul Umam. Ini ada ngaji pagi, ini jam 6 sampai jam 30 sampai jam 7. Kemudian ada doa Asmaul Husna hafalan juz 30 jam 7 sampai jam 7.30 kurang lebihnya.
Kemudian ada sholat duha, ini istirahat. Biasanya anak-anak sudah, kalau awal-awal dulu kita sholat jamaah, sekarang ini sudah anak-anak sudah sholat sendiri. Kemudian ada zuhur berjamaah, ini tergantung anak itu dari kelas 2 dan kelas 3 itu setelah ngaji, karena kelas 2 dan kelas 3 itu ngajinya pukul 11 sampai 12.30 ini. Kemudian kelas 4 sampai kelas 6 ngajinya itu biasanya sholat zuhur dulu, baru ngaji jam 12 sampai jam 13.30. Kelas 1 ini dulu jam 10 sampai jam 11, dan sekarang di tahun ajaran ini ditiadakan karena permintaan orang tua, karena pulangnya terlalu siang anak-anak kasihan gitu. Nah, ini berikutnya adalah munakosah. Ini contoh ada munakosah itu ujian untuk tahfidz. Kebetulan kita sudah beberapa tahun ini sudah menyelenggarakan, jadi ujiannya itu selama 1 bulan lebih. Yang diikuti kemarin itu kelas 4, 5, 6. Untuk tahap pertama itu ad-duha, tahap kedua itu adalah al-durus. Ini kalau tahun dulu itu ada, tahun sekarang ini kemarin semuanya ad-duha ya Pak. Yang belum ada yang sampai. Sebenarnya ada anak yang sudah, cuma belum sempat nangani sampai ke sana ujiannya. Karena yang uji 1 orang yaitu Pak Imam saja. Ini juga ada 2 video ini, kalau kita lihat ini di YouTube-nya ada. Baik, berikutnya adalah pengorganisasian ekosistem sekolah yang ketiga, yaitu yang keempat di bidang BK. BK ini adalah Ibu Rini Suprihatin. Ini adalah juga anggota dari PKP, dari beliau tentang sosialisasi kePK ke guru ini sudah dilakukan. Kemudian pemetaan anak potensi bermasalah, biasanya anak-anak khusus ada apa ya, kecenderungan. Nah, untuk tahun ini kelihatannya ini sudah agak, anak-anak sudah mulai bagus ya, agak damai, berbeda dengan tahun yang dulu yang perlu penanganan yang lebih berat. Kemudian pemetaan anak yang berkebutuhan khusus, ini ada anak yang lambat belajar juga ada di sekolah ini. Kemudian anak yang lainnya ada. Kemudian penanganan masalah. Kemudian parenting ini ada 2, artinya ada parenting tiap kelas masing-masing itu tiap bulan. Kemudian ada parenting untuk seluruh orang tua. Ini 2 bulanan. Tapi ini yang semester ini belum kita mulai untuk semester yang pertama ini tahun 2024-2025. Parenting itu yang berjalan itu kami isi, ada 2 materi biasanya. Kemudian kami menyampaikan materi tentang koneksi antara sekolah dengan orang tua. Kemudian kalau kemarin itu berkaitan dengan numerasi juga. Kemudian yang dari luar kebetulan yang kami datangkan itu kemarin masih dari kesehatan, yaitu ada kesehatan anak dan remaja, kemudian adalah pola asuh anak. Itu ada dua agenda itu. Baik. Ini sudah berjalan juga, ini sesuai juga dengan yang beberapa waktu yang lalu. Kemudian berikutnya adalah bidang UKS, kemudian hidup sehat dan pencegahan berbahaya, himbauan kawasan tanpa syarat juga, pemeriksaan semantik, persiapan toilet, halaman dan kelas, kebiasaan cuci tangan, bersin tutup mulut ya, pemeriksaan kesehatan anak, ini ada mata, kuku, telinga, mulut, rambut dan sebagainya, imunisasi, pencegahan cacingan, pemberian vitamin untuk remaja. Ini kerjasama dengan pihak tenaga medis ya, pelatihan pertolongan pertama, terus pelatihan Trisada. Ini kami sudah mengajukan untuk pelatihan Trisada ke Puskesmas, tapi kata beliau belum ada tenaga yang bisa memberikan pelatihan Trisada atau dokter kecil. Padahal ada program, harusnya ada program UKS, sekolah UKS harusnya. Cuma kita di kali ini saya tidak tahu ya. Cuma kemarin saya sudah mengajukan,
yang ajukan itu kemarin bersamaan 2 SD sini dengan MI yang sebelah, sama-sama dari hubungan juga. Cuma kedua-duanya juga belum ada penanganan. Ini. Nah, ini pertolongan pertama ini sudah disanggupi pelatihan pertolongan pertama dari bidan ya bulan itu ya, dari bidan sini untuk anak-anak ya. Tapi kita belum mendatangkan beliau. Terus berikutnya Bapak sekalian, terus untuk bidang kepramukaan ini tadi dah ya belum ya. Yang UKS ini adalah budian rutin, nah, yang paling kecil sendiri, cocok untuk menangani KS ya. Langsing dia. Nah, terus berikutnya adalah bidang kepramukaan. Ini Bu dilengkap juga Bu Dwi, latihan rutin, pesta siaga, jambore. Sebenarnya harus ada ujian SKU, kemudian ujian tingkat dan sebagainya. Harusnya ada. Ini belum kita lakukan. Harusnya tahun depan ini harus kelar ini untuk jadi pramuka dan juga target kita tahun depan. Terus berikutnya bidang drum band, ini Bu ini juga latihan rutin, pawai, karnaval, ini sudah kita lakukan semuanya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, pengorganisasian yang berikutnya adalah bidang marawis, ini adalah Pak Mardi. Nah, ini adalah latihan, kita sudah beli alatnya kemarin, terus ambil di PHBI TNI di sekolah kita. Ini sudah ada peralatannya, ini juga baru tahun kemarin datang. Kemudian untuk literasi, ini kita literasi digital pakai kurikulumnya dinas. Untuk perpustakaan digital kita menggunakan Library Cloud. Ini guru yang mendownload materi-materi bacaan, kemudian di-share ke kelasnya masing-masing, dibaca di rumah, kemudian di sekolah nanti adalah dia itu menceritakan isi bacaan. Nah, karena perpustakaan kita ini kosong, ini sebenarnya kita beli buku cuma misalnya belum ada raknya. Ada sebagian kita beli buku ini sudah lama yang belum. Ini buku cerita ada berapa ya? Ini sudah belum kita pasang juga, tapi sudah ada di kelas-kelas tadi ya. Baik, terus berikutnya yang ketiga untuk literasinya adalah menulis cerita yang dibaca dan didengar atau dilihat. Ini per kelasnya masing-masing, terutama yang kelas besar. Itu ada cerita yang dilihat dari YouTube atau YouTube atau apa, atau yang didengar dari orang tua ditulis atau sejarahnya yang ada di sekitarnya. Ini sudah ada buku. Cuma kita belum, target kita sebenarnya kita buat jadikan buku, cuma kita belum sempat untuk sampai sekarang. Masih dikumpulkan di bukunya masing-masing. Berikutnya, ini yang ketiga yaitu masalah pembelajaran. Kita sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kemampuan dan pemahaman guru-guru yang ada di sini. Sebagian menggunakan pola diferensiasi, yaitu berpola gaya belajar anak, yaitu rata-rata adalah auditory, visual dan kinestetik. Sebenarnya yang diferensiasi ini kan juga banyak sebenarnya, tidak hanya ini, mungkin berdasarkan kemampuan itu juga bisa dan sebagainya. Ini sudah ada, ini contoh YouTube-nya sudah ada, sebenarnya banyak di YouTube itu, ini kita ambil ada. Kemudian ada juga pembelajaran dengan kesepakatan kelas, ini juga sudah kita berikan. Kemudian kita berupaya menggunakan pembelajaran pakai sintak inovatif. Untuk P5 ini kita sudah melakukannya. Berikutnya adalah untuk komunitas pembelajar, ini kita workshop, ini di ruang ini juga, ini ada workshop, ini yang atas ini dari Canva, yang ini adalah kelas apa itu, yang kedua kelas PMM ya, dan assessment untuk anak dan lain sebagainya. Untuk berbagi praktek baik, ini kita sudah, baik itu yang berbasis online, ini kita sudah pakai online, yang kemarin yang diikuti oleh banyak dan juga yang lainnya. FGD forum diskusi ini membahas masalah
masalah pembelajaran. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah untuk pengimbasan ini di gugus 3, ini kita masuk di gugus 3, ini kita sudah sering melaksanakan ketika ada kegiatan gugus, kita diminta untuk melakukan pengimbasan terkait dengan materi-materi yang ada di sekolah penggerak. Ini juga di gugus 4, ini sudah pernah kita lakukan. Ini yang baru-baru ini di gugus 2 Kecamatan Malo. Ini tahun untuk mengisi workshop IKN kelas 3 dan 6 di Kecamatan Malo di gugus 2. Ini juga saya sudah melakukan di sana. Untuk sosialisasi guru ini tahun 2023 ini yang di tingkat kecamatan Kalibidu, ini dengan Pak Marianto pernah jadi diundang juga. Selain itu adalah guru-guru yang ada di kecamatan Kalibidu ini, guru penggerak maupun yang lainnya. Yang guru penggeraknya adalah berbagi praktek baik kemarin menyampaikan. Terus yang lainnya kan tahun 2024 ini kebetulan full dari PKP sini yang isi. Ini di kelas kelas 3 dan kelas 6 ini yang isi adalah dari full PKP dari sekolah penggerak sini. Jadi untuk kecamatan Kalibidu. Berikutnya untuk transisi PAUD guru kelas 1 dan kelas 2 kecamatan Kalibidu. Ini yang kemarin kita dapat waktu di Surabaya. Ini juga kita imbaskan untuk guru kelas 1 dan kelas 2 di kecamatan Kalibidu sini. Selain kita membuat versi online, ini yang versi offline-nya sudah kita buat semuanya. Terus Bapak Ibu sekalian, untuk sinergi dengan orang tua masyarakat, ini parenting, ini yang sinergi sekolah dengan orang tua, ini materinya pola asuh anak, ini dari kesehatan anak dan remaja, dari kesehatan. Ini juga dari kepolisian, pencegahan bullying, kekerasan dan kenakalan remaja. Kemudian ada pentingnya hidup sehat dan ini yang atas ini pentingnya hidup sehat, yang bawahnya ini adalah bahaya merokok dan nafsa. Karena kita menjumpai anak-anak sekarang itu pergaulannya adalah dengan anak-anak remaja yang ada di sekitarnya. Juga ada santunan dari pihak ketiga yang untuk kita ini. Sampai kali ini juga ada yang dari Pak Yai Sinten, Pak Yai Jamal, kemudian alumni sini juga yang sudah pernah ini juga datang untuk membantu sekolah kita. Jadi ini. Berikutnya adalah untuk rapor pendidikan. Di A1 yaitu kemampuan literasi kita dapat nilai 80. Ini baik. Kemudian tahun 2024 dan 2023 itu tidak ada perubahan. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Jadi tidak ada peningkatan maupun penurunan. Terus kemudian untuk kemampuan numerasi ini kita dinilai 60 sedang. Dan ini numerasi ini ada kenaikan 8%, tetapi ini belum signifikan. Artinya ini kita masih berada di zona kuning, masih belum signifikan. Jadi yang dulu 52 naik jadi 60. Kemudian untuk karakter ini kita naiknya hanya sedikit, tapi ini kita sudah kategori baik 54,4, ini juga dalam kategori baik. Berikutnya, nah yang ini yang kemudian menjadi permasalahan kita, yaitu di kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu turun 6,59%. Ini kualitas pembelajaran kita turun dari yang lalu. Nah, kalau saya lihat, kita jelimeti itu yang turun itu ketiga-tiganya, mulai dari metodologi, terus psikologi, ya itu manajemen kelas dan ketiga-tiganya turun. Yang paling banyak turunnya itu yang paling rendah itu di metodologi pembelajaran. Ya, ini nanti yang
mungkin kita akan angkat di sana. Terus berikutnya adalah untuk refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini kita naik, kita berkategori baik untuk refleksi, kita akan naik dari 61,64 menjadi 64,23. Ya, ini juga menjadi permasalahan kepemimpinan instruksional. Ini 53,5 turun dari 58,14. Dari turun 4 ini. Ini saya lihat juga visi misi juga ada, kemudian apalagi ini juga turun, beberapa yang turun juga. Baik. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk iklim keamanan satuan pendidikan ini turun juga dari 69 ke 63 ini turun. Ini yang saya itu tidak paham ya. Di sini nggak ada yang merokok, tapi pemahaman terkait dengan rokok oleh guru itu nilainya, nah, itu saya juga tidak paham itu. Itu di sini itu saya lihat padahal nggak ada yang rokok, tapi pemahaman guru terhadap rokok ini itu nilainya juga merah. Ini juga ada, kemudian apa ya, hukuman nah, ada pelecehan juga turun, pelecehan seksual ada turun, kemudian ada apa ya, kekerasan bahwa apa itu juga turun. Iklim kesetaraan gender ini kita sedang turun di sini, kesetaraan gender. Bukan berangkat seringkali dari keikhlasan sama itu. Ini juga kita ada PR. Baru iklim kebinekaan kita naik. Ini kategori baik, 72 ini baik. Yang iklim kesetaraan ini juga ada PR juga ini nanti. Baik, berikutnya Bapak sekalian, ini apakah yang ini yang kesetaraan? Apakah ada anak yang merasa tidak terlibatkan dalam kegiatan atau apa? Ya itu saya tidak tahu ini. Nanti perlu dicermati oleh Bapak Ibu. Ya. Nanti kita kalau mau buka rapotnya setelah ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah iklim inklusif ini turunnya banyak. Kemudian partisipasi warga satuan pendidikan ini turun juga. Kemudian proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk meningkatkan mutu juga turun. Ini juga banyak yang turun sini. Walaupun ini baik, tapi ini dalam kategori turun. Yang ini yang kurang proporsi apa itu? Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu. Ini juga kurang paham dari mana. Baik. Berikutnya yang terakhir pemanfaatan TIK ini sekarang 100%, dari naik dari 65 jadi ini dari 100%. Ini berkaitan dengan diklat mungkin ya dari para guru ini yang sudah banyak dapat mandiri daerah, sertifikat mandiri, ada yang sampai Mbak Neti itu berapa? 15? Ya? 13 sanjenengan 6 4 ya, depan banyak lagi ya. Burini 9 dari banyak, dan juga ini adalah juga dari Siplak, ini dari sini. Kemudian berikutnya adalah program dan kebijakan satuan pendidikan. Ini baik, menurut dan sebagainya. Baik. Kemudian dari ini kita mungkin tidak mengambil banyak untuk yang kita benahi tadi, yang kita tingkatkan untuk kedepannya. Memang kita tidak ambil semuanya. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Maka yang ingin kami tingkatkan untuk para guru-guru itu adalah guru harus lebih memahami tentang kebutuhan belajar siswa. Ini terkait dengan diferensiasi pembelajaran. Guru harus memang, apakah anak itu memang
kebutuhan pada saat pembelajaran ini sudah tercover semuanya atau belum? Apakah pembelajaran ini nanti sudah berkaitan dengan belum dengan yang lainnya? Kemudian harapan kami yang kedua adalah metodologi pembelajarannya para guru ini semakin meningkat. Tidak hanya ngajarnya pakai itu saja, mungkin itu, tapi ini nanti harapannya bersentuhan dengan teman-teman yang lain, pakai yang pembelajaran yang pakai simbak inovatif, yang pembelajaran yang interaktif lah, harapnya mana itu. Yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang menyenangkan. Harapannya tidak ada anak yang merasa terintimidasi saat pembelajaran. Tidak ada anak yang merasa saya kurang perhatian. Tidak ada anak yang kemudian menjadi yaitu pembelajaran sudah tidak menyenangkan. Harapannya ini nanti pakai pembelajaran yang menyenangkan, pakai game, pakai itu nanti. Jadi PR guru ini nanti yang menjadi target peningkatannya ke depan. Berikutnya adalah melakukan refleksi pembelajaran setelah PBM. Jadi harapan kami refleksi yang selama ini dengan kita tanya pada saat pertemuan, maka ini nanti harapannya adalah guru merefleksinya kepada siswa. Jadi bagaimana pelajaran hari ini, adakah kesulitan, apakah adakah pembelajaran ini tidak menyenangkan, apakah apa yang belum ada, anak-anak belum kuasai, dan seterusnya, apa yang perlu dilakukan, ditingkatkan lagi. Itu nanti ini harapannya guru semakin banyak melakukan yang seperti ini. Untuk yang literasi dan numerasi, karena numerasi walaupun ada literasinya ini tidak ada peningkatan, yang numerasi itu walaupun ada peningkatan tapi belum signifikan. Guru melakukan penguatan kegiatan literasi dan numerasi, yaitu melalui soal latihan dan pembahasannya kepada siswa. Ini harapannya nanti anak-anak diberikan banyak bekal terkait dengan literasi dan numerasi ini. Mamanya guru membuat sebuah kasus soal, terus nanti anak ditanyakan apa terkait dengan kasus itu nanti harus banyak. Ini memang kita ini nanti banyak yang harus di sini. Di samping juga nanti adalah harus membahas terkait dengan yang lainnya. Terkait dengan yang lainnya itu adalah berkaitan dengan anak-anak penguasaannya. Itu. Yang kedua adalah guru memberikan tugas membaca buku pada siswa dan mendiskusikan tentang isi buku yang dibaca. Ini bisa pakai e-learning tadi, yang pakai library cloud yang di download, atau tugas yang lain dari buku yang dibaca yang ada di kelas, atau cari-cari buku yang ada di sini, namun yang cocok bisa dibawa di kelasnya. Itu ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, iklim keamanan ini juga menjadi, kemudian memberikan pembimbingan kepada siswa terkait dengan terkadang anak itu tidak paham apa yang dimaksudkan dalam soal, umpamanya terkait dengan pelecehan. Apakah benar anak-anak itu mengalami pelecehan seksual? Karena anak-anaknya tidak tahu juga. Kemudian terkait dengan bullying, untuk kadang-kadang itu anak itu dianggap sudah bullying. Itu kan juga terkadang anak-anak ini perlu bimbingan khususnya ini ya. Semuanya nanti perlu ada pembimbingan terkait dengan ini, terkait dengan juga yang lainnya. Kita juga buka WA dan sebagainya untuk anak-anak itu yang bisa langsung, biasanya Pak saya di sekolah dibully apa? Gak dikancani. Ya memang benar, kadang-kadang gak dikancani. Karena gak dikancani itu pasti ada sesuatu. Mulai kapan ya, hanya hari ini kok jadi bullying yang itu kan. Itu juga pernah kita terima, kemudian kita dan untuk kita rahasiakan untuk anak-anak.
Eh, Bapak Ibu, saya ngantor di sebelah itu biar anak-anak itu banyak masuk. Kalau di sini itu tidak ada yang berani masuk. Kalau di sebelah itu mulai dari kelas 1, kelas berapa itu biasa ngobrol. Jadi saya itu cenderung di sekarang ini kan sekolah yang ke 7 atau berapa, saya sudah berapa kali mutasi. Itu saya selalu mencari tempat untuk tersendiri untuk anak-anak itu. Baik, kepemimpinan dari narasumber yang kompeten ini bisa dari umpamanya yang tadi terkait dengan umpamanya kekerasan, terkait dengan merokok dan nafsa dan sebagainya dari yang lain, atau dari tenaga dari tokoh agama melakukan himbauan larangan bullying, rokok dan nafsa ini sudah kita tempel di depan. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu untuk perencanaan kita, untuk pemaparan kami dari pelaksanaan pendampingan mulai tahun kemarin sampai sekarang yang sudah kita lakukan, dan kemudian juga kegiatan yang akan kita lakukan ke depan, baik dari PMO yang secara mandiri maupun dari kegiatan lain yang kemudian akan dibimbing oleh Bapak Fasilitator. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.